Tantang Timnas Indonesia turunkan deretan pemain naturalisasi terkuat di Piala AFF 2026, ini kata media Vietnam. Kisah miris karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia, dulu andalan Garuda kini nasibnya terkatung-katung. Pernah jadi bek andalan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam catatkan statistik apik di luar negeri. Cerita kegilaan usai jadi pemain Timnas Indonesia, ini kata Rafael Struijk. Inilah dua janji Jordi Cruyff untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Media Malaysia sebut Jordi amat segera tinggalkan JDT, dua klub elit BRI Liga 1 jadi pelabuhan berikutnya. Tantang Timnas Indonesia turunkan deretan pemain naturalisasi terkuat di Piala AFF 2026, ini kata media Vietnam. Media Vietnam, Soha, Van, menantang Timnas Indonesia menurunkan skuad terkuat saat mengarungi Piala AFF 2026. Soha, Van menilai jika Timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain top seperti Ula Romeni, Emil Audero, Dean James dan Joey Plupesi, skuad Garuda akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Vietnam. Dari segi usia, Ula Romeni, Emil Audero, Dean James dan Joey Plupesi sudah berusia di atas 23 tahun sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab, tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian, tulis Soha. Jika Ula Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu Timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, lanjut Soha. Apa yang disampaikan Soha memang terkesan nyeleneh. Setelah Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024, media-media Vietnam langsung jemawa. Namun, mereka lupa bahwa saat itu mayoritas tim kuat Asia Tenggara tidak menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Di skuad Timnas Thailand tidak terdapat pemain-pemain beken macam Therathon Bunmathan, Chanatip Songkrasin dan lain-lain. Sementara di skuad Timnas Malaysia, pemain-pemain top Johor Darul Teazim seperti Arif Aiman hingga Romel Morales tidak ambil bagian. Begitu juga dengan Timnas Indonesia. PSSI saat itu hanya mengirim pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Tercatat hanya ada satu personel yang usianya di atas 23 tahun, yakni Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Meski turun dengan pemain-pemain muda, Timnas Indonesia hanya kalah 0-1 dari Vietnam yang berkekuatan penuh. Jika Timnas Indonesia turun dengan skuad terbaik di Piala AFF 2026, Vietnam berpotensi mengalami nasib nahas seperti Maret 2024. Saat itu, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Mai Dinh di lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, personel Timnas Indonesia tidak semewah sekarang, mengingat pemain-pemain seperti Maes Higers, Kevin Dix, Martin Paes, Kelvin Verdong dan Ula Romeni belum bergabung. Alhasil, betapa hancurnya Vietnam jika Timnas Indonesia turun dengan skuad terbaik di Piala AFF 2026. Namun, kans Timnas Indonesia turun dengan skuad terbaik di Piala AFF 2026 sangat kecil. Berhubung Piala AFF 2026 tak masuk ke dalam kalender FIFA, nama-nama seperti Ula Romeni dan kawan-kawan praktis takkan diizinkan klub untuk bermain di turnamen regional tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kisah miris karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia, dulu andalan Garuda kini nasibnya terkatung-katung. Kisah miris karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia layak menjadi catatan. Sebab dulunya menjadi andalan di Timnas Indonesia, kini nasibnya justru terkatung-katung. Nama Elkan mulanya muncul sebagai bagian dari proyek ambisius Shin Taeyong kala itu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U19 yang akan berkompetisi di Piala Dunia U20 2021. Elkan bermain dalam dua pertandingan berpasangan secara bergantian dengan Rizky Ridho dan Komang Teguh ketika menghadapi dua laga uji coba melawan Makedonia U19 yang berakhir dengan kemenangan 4-1 dan hasil imbang 0-0. Fokus di klub. Elkan Bagot resmi main bareng Ipswich Town di divisi Championship. Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand ini merupakan bek tengah andalan Timnas Indonesia yang justru kini dikabarkan tidak akan dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola bernama Bung Ropan, Bagot sendiri menolak untuk mengikuti skuad Timnas Indonesia pada Maret. Pesepak bola yang dimiliki Ipswich Town tersebut diklaim masih ingin mendapatkan menit bermain secara reguler di klub barunya, Blackpool. Bagot baru bermain 13 kali di musim ini imbas dari masalah cedera yang dialaminya pada paruh pertama musim. Belakangan, bahkan dia terdegradasi ke bangku cadangan imbas dari masalah cedera yang menimpanya pada 15 Februari 2025 lalu ketika menghadapi Mansfield Town. Sang pemain Timnas Indonesia sama sekali tidak dimainkan saat Blackpool menghadapi Stockport. Namun, Bagot telah kembali menjadi starter saat Blackpool menghadapi Peterborough dalam lanjutan kasta ketiga Liga Inggris, League One. Dia bermain selama 65 menit dalam laga itu. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, yang merupakan legenda Manchester United, menjelaskan situasinya setelah laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut.
Secara defensif, di babak pertama secara khusus, itu bukanlah masalah. Itu adalah tentang keputusan yang dibuat di sepertiga akhir yang tidak cukup bagus. Menurut pernyataan Bruce, Bagot dinilai sudah kembali bugar, namun dia harus menariknya keluar karena Blackpool memerlukan gol di lini serang. Sayangnya, keputusannya untuk menarik keluar Bagot demi memasukkan gelandang CJ Hamilton, belum berbuah manis karena The Tangerines tetap gagal menemukan gol kemenangan. Nasibnya di timnas Indonesia terkatung-katung. Elkan Bagot sempat memainkan peran penting dalam membantu tim asuhan Shin Tae-yong mencapai final Piala AFF 2020, meskipun akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Thailand. Nasib bek kelahiran Bangkok itu mengalami pasang surut yang cukup cepat. Sebab, dia pernah jadi andalan utama di lini belakang sebelum akhirnya mulai terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Pernah jadi bek andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam catatkan statistik apik di luar negeri. Asnawi Mangkualam pernah menjadi bek kanan andalan timnas Indonesia. Ex-PSM Makassar itu pernah menjadi anak kesayangan Shin Tae-yong saat menukangi timnas. Bahkan peran Asnawi Mangkualam di bek kanan timnas nyaris tidak pernah tersentuh. Saingannya, Sandy Walsh hanya beberapa kali menggeser peran Asnawi. Namun tahukah kalian? Rupanya statistik Asnawi di luar negeri terbilang apik. Asnawi Mangkualam tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja, melainkan ia kerap bermain reguler. Sampai saat ini, ia tercatat masih merumput di luar negeri, tepatnya di Liga Thailand. Sebelumnya, Asnawi juga beberapa musim merumput di Liga 2 Korea Selatan usai hijrah dari PSM Makassar. Berikut statistik Asnawi Mangkualam selama berkarir di luar negeri tepatnya di Korea dan Thailand. 1. Ansan Granners, tampil 42 kali. 2. Jeonnam Dragons, tampil 27 kali. 3. Port FC, tampil 45 laga. Sedangkan bersama timnas Indonesia, Asnawi sudah mempunyai 48 caps yang dipegangnya. Namun, setelah pergantian pelatih, namanya tidak masuk saat laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Australia. Bagaimana menurut kalian? Cerita kegilaan usai jadi pemain timnas Indonesia, ini kata Rafael Struijk. Rafael Struijk mengungkap perubahan besar sejak membela timnas Indonesia. Ada banyak kegilaan yang dialami oleh pemain berusia 21 tahun itu. Pada Mei 2023, Struijk disumpah menjadi WNI. Kala itu, dia mendapatkan paspor Indonesia bersama Ivar Jenner. Sejak saat itu, Struijk reguler mendapat panggilan dari timnas Indonesia, baik senior atau U23. Secara keseluruhan, dia sudah mencatatkan 25 caps untuk timnas Indonesia senior dengan sumbangan 1 gol. Salah satu dampak instan dari keputusan Struijk membela Indonesia adalah jumlah followers di Instagram. Kini, pemain keturunan Jawa itu sudah mempunyai pengikut sebanyak 4,7 juta. Beberapa momen tak terlupakan dijalani Struijk bersama Indonesia. Duel dengan Argentina, sampai menciptakan beberapa sejarah termasuk finish keempat di Piala Asia U23 2024. Struijk menceritakan kegilaan-kegilaan yang dialaminya. Saya masih benar-benar tidak bisa mempercayai itu. 2 tahun lalu, saya masih hanya bermain di level U21 untuk Den Haag, terkadang antara tim utama dan U21, kata Struijk di situs AFC. Saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 2023, dan musim panas itu saya memainkan pertandingan pertama. Pertandingan kedua saya melawan Argentina, kalah 0-2 melawan juara Piala Dunia 2022 di Jakarta, bermain melawan semua mega bintang. Saya pikir itu merupakan momen tergila. Tapi, saya mempunyai begitu banyak momen gila bersama Indonesia, karena sekali saya pergi ke sana seperti dunia berbeda, kata Struijk menambahkan. Namun sejak kedatangan striker baru Ula Romeni, perlahan Struijk mulai tersingkir dari tim utama skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Inilah 2 janji Jordi Cruyff untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, Jordi Cruyff telah resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis PSSI pada Selasa, 11 Maret 2025. Dia mengungkapkan bakal mempelajari lebih dalam sepak bola Indonesia, serta berdiskusi dengan pelatih dan pemain lokal. 1. Fokus bangun sepak bola Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff memiliki fokus membangun sepak bola. Usai diperkenalkan secara resmi ke publik, dia sangat antusias untuk menjalani tugasnya demi sepak bola Indonesia. Cruyff mengungkapkan bahwa semua itu akan dimulai dengan menganalisis sepak bola Indonesia di semua level. Sebab, dia harus mengetahui bagaimana budaya yang ada serta seperti apa kompetisi sepak bola tanah air untuk bisa mengambil strategi yang tepat. Saya akan analisis dulu awalnya semua level sepak bola Indonesia, kata Jordi dalam konferensi pers. Saya harus memahami budaya, mentalitas, dan harus juga mengecek liga lokal, kekuatan dan kelemahan yang harus ditingkatkan dari para pemain di liga, sambungnya. 2. Gambaran sepak bola Indonesia.
Semua itu Jordi Cruyff lakukan agar dapat memiliki gambaran mengenai sepak bola Indonesia. Cruyff juga menyampaikan bahwa dirinya bakal melakukan diskusi dengan pelatih dan pemain lokal. Dia juga tak lupa mengatakan kalau tugas utamanya adalah untuk mencari direktur teknis yang tepat untuk timnas Indonesia. Demi masa depan sepak bola Indonesia untuk mendapatkan gambaran pemain lokal seperti apa. Saya juga akan mengobrol dengan pemain dan pelatih lokal agar hal itu bisa tercapai, juga jangan lupa saya bertugas mencari Dirtek, papar Cruyff. Posisi Dirtek memang masih menjadi permasalahan. Pasalnya, kursi tersebut sudah kosong cukup lama. Media Malaysia sebut Jordi Amat segera tinggalkan JDT, dua klub elit BRI Liga 1 jadi pelabuhan berikutnya. Bek senior timnas Indonesia, Jordi Amat, dikabarkan segera meninggalkan klub raksasa Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, saat kontraknya berakhir. Sejumlah klub elit BRI Liga 1 disebut siap menampung pemain kelahiran Spanyol tersebut. Jika merujuk situs Transfermarkt, kontrak Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim bakal segera berakhir pada 31 Mei 2025. Sampai saat ini, belum ada kabar mengenai rencana perpanjangan kerjasama antara kedua pihak. Media olahraga asal Malaysia, Makan Bola, menyebut apabila Jordi Amat bakal meninggalkan negeri jiran seusai kontraknya berakhir. Bahkan, Jordi berpeluang untuk melanjutkan karirnya bersama klub BRI Liga 1. Bek tengah Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat berpotensi mewarnai kompetisi sepak bola Indonesia musim depan. Rumor ini mencuat lantaran kontrak bek tengah Indonesia berusia 33 tahun itu akan berakhir pada 31 Mei mendatang, tulis situs Makan Bola. Menuju klub Indonesia. Setelah kontraknya berakhir, menurut Makan Bola, pemain yang telah mengoleksi 18 caps bersama timnas Indonesia itu bakal berstatus bebas transfer. Artinya, ia bisa bergabung dengan klub baru karena tidak lagi terikat kontrak. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya, tulis Makan Bola. Dari rumor yang beredar, setidaknya ada dua klub BRI Liga 1 yang siap menampung Jordi Amat. Menyusul hal itu, dua klub Liga 1 Indonesia, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan meminati jasanya, lanjut situs tersebut. Sudah sulit bersaing. Kesempatan bermain yang didapatkan Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim, JDT, memang perlahan-lahan mulai terkikis. Dia seringkali absen memperkuat tim beralias Harimau Selatan itu karena berbagai faktor. Di Liga Super Malaysia 2024-2025, Jordi Amat tercatat bermain sebanyak 15 kali dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Ada 7 momen di mana pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu harus absen. Sementara itu, di ajang AFC Champions League Elite 2024-2025, dia justru hanya bermain 4 kali saja. Jordi lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan JDT alih-alih menjadi starter. Debut di Indonesia. Tentu saja, kehadiran Jordi Amat di BRI Liga 1 patut dinantikan. Sebab, ini akan menjadi kali pertama bagi pemain kelahiran Spanyol itu merumput di negeri kelahiran leluhurnya, terutama sejak meninggalkan Eropa. Setelah terakhir kali berkarier bersama klub Liga Belgia, KAS Eupen, Jordi memutuskan singgah bersama JDT selama sekitar 3 musim. Dia diangkut klub peraih 11 trofi Liga Super Malaysia itu sejak pertengahan 2022. Bagaimana menurut kalian? Dianggap turun kasta karena main di Championship, ini kata Ula Romeni. Ula Romeni menegaskan bahwa meski pindah dari Eredivisie ke divisi Championship, ia tetap menilai kompetisi ini memiliki kualitas tinggi dan sejarah yang kuat. Kehadiran Romeni di Oxford United memang sudah dinantikan oleh para penggemar klub. Pasalnya, ia direkrut dari FC Utrecht pada awal Januari 2025 dengan nilai transfer yang disebut-sebut cukup besar. Setelah menjalani latihan intensif bersama tim, Ula Romeni akhirnya dipercaya untuk tampil di pertandingan resmi. Kini, ia hanya perlu menunjukkan konsistensi dan kualitas permainannya agar bisa terus mendapat kepercayaan dari Rowett di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Romeni berbicara tentang pengalamannya bermain di divisi Championship. Mengingat ia sebelumnya bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht, kepindahannya ke Oxford United bisa dianggap sebagai langkah turun kasta dalam karirnya. Namun, menurutnya, divisi Championship tetaplah liga yang sangat kompetitif dan memiliki daya tarik tersendiri. Divisi Championship adalah kompetisi yang sangat bagus dengan sejarahnya dan semua orang di seluruh dunia mengetahuinya, ujar Romeni dalam wawancara dengan Oxford Mail. Ia menilai bahwa meskipun bukan liga utama seperti Premier League, Championship tetaplah kompetisi bergengsi yang dihuni oleh klub-klub dengan sejarah panjang. Banyak tim di liga ini yang memiliki pengalaman bermain di Premier League dan memiliki basis supporter yang besar serta fanatik. Ada tim-tim hebat dan stadion-stadion hebat. Atmosfernya luar biasa, lanjutnya. Bagi Ula Romeni, bermain di divisi Championship memberikan pengalaman baru yang berbeda dari Eredivisie. Selain tantangan menghadapi tim-tim tangguh,
ia juga bisa merasakan atmosfer luar biasa di stadion-stadion bersejarah yang menjadi markas klub-klub besar di Inggris. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, keberadaannya di Championship bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Ciptakan anomali lagi, Sandy Walsh kembali bermain penuh di kompetisi level tertinggi Asia. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh kembali menciptakan sebuah anomali dalam perjalanan karirnya bersama Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun tersebut kembali menjadi andalan dari tim yang berasal dari prefektur Kanagawa itu di laga babak 16 besar Asian Champions League Elite ketika melawan tim raksasa Cina, Shanghai Port FC. Dari sumber yang sama diinformasikan, pada laga yang berujung dengan kemenangan tipis 1-0 bagi Yokohama tersebut, Sandy Walsh bermain penuh sepanjang laga, dan tak tergantikan hingga 90 menit permainan usai. Yang menjadi anomali bagi seorang Sandy Walsh adalah, hingga sejauh ini, dirinya selalu menjadi pilihan utama timnya saat menjalani laga antar klub di Asia, sementara di kompetisi domestik, dia justru harus tertatih dan terseok untuk mendapatkan menit bermain penuh. Hal ini tentunya cenderung aneh, mengingat ACL Elite sendiri secara level memiliki tingkatan yang berada di atas J1 League. Namun, justru di kompetisi antar klub level tertinggi benua Asia inilah, Sandy Walsh seolah mendapatkan panggung dengan selalu bermain penuh, melebihi yang didapatkannya di kompetisi domestik. Sebelum pertandingan melawan Shanghai Port FC di babak 16 besar leg pertama ACL Elite, Sandy Walsh sendiri mendapatkan kesempatan bermain penuh pada 19 Februari 2025 lalu di ajang yang sama, dengan lawan yang sama pula. Uniknya, kesempatan bermain penuh itu sendiri masih saja tak bisa didapatkan oleh mantan pemain Cafe Mechelen tersebut ketika membela Yokohama di pentas Liga Jepang. Berbeda dengan penampilannya di ACL Elite yang selalu diliputi dengan menit bermain, penampilan Sandy di Liga Jepang justru tak sementereng itu. Hingga sejauh ini, berdasarkan data yang ada di laman Transfermarkt, Sandy Walsh sudah tampil sebanyak 2 kali di pentas J1 League, yakni ketika Yokohama menelan kekalahan 0-1 dari Sanfrecce Hiroshima dan ketika ditahan imbang 1-1 oleh Shonan Bellmare. Namun perlu dicatat, pada 2 laga ini Sandy Walsh selalu tak bermain penuh. Dalam catatan match report pertandingan, Sandy hanya bermain selama 74 menit saat melawan Sanfrecce Hiroshima, dan turun lagi durasi bermainnya ke angka 45 menit saat bersua Shonan. Bahkan, yang lebih membuat anomali ini terasa adalah, ketika Sandy selalu menjadi andalan Yokohama di pentas ACL Elite, dirinya justru tercatat 2 kali hanya menghuni bangku cadangan saat Yokohama mentas di J1 League menghadapi Albirex Niigata dan Yokohama FC. Apakah mungkin Sandy Walsh akan jadi pemain spesialis pertandingan level elite yang dijalani Yokohama? Bagaimana menurut kalian? Rafael Struijk 3 kali beruntun tak masuk skuad, Brisbane Roar kalah lagi. Sosok Rafael Struijk kembali tak terlihat dalam laga terkini Brisbane Roar di kasta elit Liga Australia. Untuk kali ketiga beruntun, penyerang timnas Indonesia itu tak masuk skuad Brisbane Roar dalam lanjutan A-League Men 2024 I 2025. Tepatnya saat menyambangi markas Melbourne City, Melbourne Rectangular Stadium. Rafa tak ada di lapangan maupun bangku cadangan. Ini mulai menjadi pemandangan lumrah. Sebelumnya, dia juga tak dibawa saat Brisbane Roar menjamu Auckland FC dan MacArthur FC. Tak diketahui pasti apa alasan Rafael Struijk absen dalam 3 pertandingan berturut-turut, cederakah atau murni taktikal. Tapi, yang pasti, dia perlahan terpinggirkan. Sejak pekan ke-13 A-League Men 2024 I 2025, Januari lalu, Rafa sudah mulai tergeser ke bangku cadangan. Faktanya, dalam 11 laga terakhir, dia cuma main sekali, itu pun 3 menit saja sebagai pengganti. Sisanya, 5 kali dia cuma menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dan 5 kali pula benar-benar tak masuk daftar susunan pemain. Melawan Melbourne City, Rafael Struijk kembali menghilang. Dan, Brisbane Roar pun akhirnya menelan kekalahan 2-3. Asuma Abu Bakar sempat membawa Brisbane Roar unggul cepat di menit ke-9. Tapi, selepas jeda, tuan rumah bangkit dan balik memimpin. Marco Tilio dan Max Caputo memberondong gol beruntun buat Melbourne City. Brisbane Roar kemudian menyamakan kedudukan lewat Kaigan Jelacik pada menit ke-69. Sayang, 5 menit jelang waktu normal berakhir, gawang mereka kembali jebol. Jerman Ferreira mencetak gol telat buat Melbourne City, memaksimalkan umpan Jonathan Cohen. Ini merupakan kekalahan ketiga beruntun Brisbane Roar di A-League Men 2024 I 2025. Uniknya, beriringan dengan periode absen Rafael Struijk, mereka kini terpuruk di peringkat ke-12 klasemen, 1 strip di atas juru kunci. Adapun Rafael Struijk sudah memainkan 10 laga bersama Brisbane Roar di A-League Men musim ini. Namun, dia baru 2 kali starter. Mantan pemain ADO Den Haag itu lebih sering tampil sebagai pengganti dan total mencatatkan 239 menit di lapangan. Meski begitu, Rafa sudah punya koleksi gol.
Itu terjadi pada penampilan keduanya bersama Brisbane Roar, November tahun lalu, kala dia mengoyak gawang Sydney FC. Bagaimana menurut kalian? Tanggapi soal tunggakan gaji pemain Persija, ini kata Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap Persija Jakarta bisa sehat secara finansial. Ia tak ingin Persija mengalami masalah tunggak gaji pemain. Saat ini, Persija tengah diterpa isu menunggak gaji pemain. Pramono ingin situasi di internal Persija bisa semakin membaik sehingga tim bisa mendulang prestasi. Soal gaji, bukan pemain yang mengeluh, tapi saya membaca di berbagai berita, jadi saya yang menanyakan ke manajemen Persija, kata Pramono ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis 10 April. Yang seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Persija. Karena Persija ini klub yang sejarahnya lama, pada tahun 2028 akan berusia 100 tahun, lanjutnya. Saya serius dengan Pak Wagub, ingin sekali, mudah-mudahan Persija tahun depan menjadi lebih baik. Kami tahu, Persija sekarang problemnya adalah ketika bermain di kandang, ucap Pramono. Pada 20 Februari lalu, sudah ada tanda tangan, kesepakatan, antara pengelola JS dengan Persija. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai home Persija di kemudian hari, jelasnya. Bagaimana menurut kalian?